Semuanya teman-teman. Ya, mari kita selamat Happy New Year teman-teman. Tahun 2024, Happy New Year juga buat Bu Esti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk kita di tanggal 5 ya, tanpa terasa kita udah memasuki tahun 2024 ini 5 hari. Oke, kita bisa seperti hari ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami semua, Tuhan. Kalau hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang megang kendali dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi rema buat kami. Berkata-katalah Tuhan apa yang Kau mau sampaikan sehingga kami percaya firman ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi petunjuk yang luar biasa dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami dalam tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, semuanya sehat selalu ya. Oke, luar biasa. Siapa yang menerima kasih karunia Tuhan di tahun 2023? Angkat tangannya semua. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, terlebih saya ya, saudara-saudara ya, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Nanti saya mau kasih kesaksian sedikit ya, saudara-saudara ya. Nah, apa yang Tuhan perbuat di tahun 2023. Nah, sebelum kita mendengarkan kesaksian saya, mari saudara, saya ajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini di Mazmur 37 ayat 5 ya. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 5. Nah, saya akan bacakan untuk saudara-saudara ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, saudara, mari kita setelah kita renungkan dan kita baca firman ini, mari kita cek setiap pribadi di tempat ini. Apakah benar kita sudah percaya penuh dengan Tuhan kita, gitu ya. Nah, karena dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, ya kan, apakah kita sudah percaya penuh dengan apa yang kita serahkan ya, kita sudah percaya pada Tuhan yang kita serahkan. Karena terkadang apa yang terjadi di depan kita, apa yang kita alami setiap hari, saya percaya saudara ya, itu seringkali membuat kita khawatir. Setuju ya saudara ya? Karena apa dan membuat kita takut gitu ya. Nah, ini kita hari ini mau belajar ya, bagaimana firman Tuhan hari ini untuk mengajarkan kita supaya kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, gitu ya. Nah, sehingga percayalah, sewaktu kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ya, ternyata Tuhan itu akan bekerja, ya, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, jadi kuncinya satu teman-teman ya, saudara-saudara semua, jangan bimbang. Karena ya orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya akan sharing ya saudara ya. Kebetulan saya ini bekerja di industri asuransi gitu ya. Nah, kita setiap tahun pasti di awal tahun kita start gitu ya. Di Desember kita finish gitu ya. Nah, di tahun 2023 itu menurut saya tahun yang tidak gampang. Ya, tapi kenapa tetap ternyata penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan saya, kendali dalam kehidupan saya. Dari awal tahun sampai bulan Desember, banyak hal-hal yang menurut saya itu sangat mendukakan hati saya, gitu ya. Saya nggak pernah merasa maksudnya seberat ini dalam bekerja, gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang seberat ini ya? Nah, karena kita ini di Bali khususnya ya pernah kalau Bali ini kan menurut data ekonomi ya bahwa dalam seluruh kota ya di Indonesia itu Bali itu
yang paling terpuruk. Kenapa? Karena Bali ini bukan merupakan daerah industri, ya. Bali ini merupakan daerah pariwisata. Nah, jadi saudara-saudara bisa bayangkan di tahun 2000 sampai 2022, ya, wisata itu mati total, ya. Nah, jadi yang hanya bisa bertahan itu adalah orang-orang kaya lama yang punya tabungan dalam jumlah besar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang baru jalan, pengusaha-pengusaha yang melakukan usahanya dengan hutang piutang, gitu ya? Waduh, saudara, luar biasa. Ya, saya melihat sendiri bagaimana pengusaha-pengusaha itu yang awalnya kaya raya sampai akhirnya nggak punya apa-apa, saudara ya. Rumah dijual semuanya, kasihan banget ya. Nah, di saat-saat itu saya hanya Tuhan tolong kami orang Bali, Tuhan. Walaupun kami bukan daerah industri, tapi kami percaya Tuhan. Ya, Tuhan yang akan pegang kendali kota-kota yang ada di Bali. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di Bali ini, Tuhan yang akan tetap menyediakan apa kebutuhan anak-anak Tuhan. Ya, nah singkat cerita, tahun 2023, 2022 mulai pembenahan pariwisata 2023. Nah, jadi bayangkan banyak sekali yang pengusaha-pengusaha yang makan uang tabungan, ya, yang sudah habis-habisan. Nah, di tahun 2023 itu mereka melakukan pemulihan. Betul, pariwisata udah jalan, ya, sudah banyak yang datang, wisatawan internasional maupun domestik, saudara. Nah, ini akan terjadi imbasnya. Nah, bagi pengusaha-pengusaha yang melakukan recovery dalam bisnisnya, ya mereka ya mendahulukan dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang membayar hutang lah, gitu ya. Nah, jadi salah satu untuk membeli asuransi, ya, ini menjadi challenging buat kita, penjual asuransi ini, ya. Tapi saya percaya, saya ingat firman Tuhan mengatakan, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, di awal tahun klien-klien saya yang mulai tumbuh kembali bisnisnya menghubungi saya, karena saya sudah mulai bisa membayar asuransi. Wah, puji Tuhan, ya. Nah, terus yang saya lihat itu adalah, nah, banyak agent-agent saya, gitu ya, yang di bawah saya, yang saya pimpin, gitu ya, karena mereka itu kebutuhan lebih tinggi, gitu ya, terus selama 4 tahun, gitu ya, mereka nggak bisa menemukan klien-klien baru, gitu ya, akhirnya mereka tumbang, ya, mereka banyak kerja lagi ikut orang, mereka lagi jualan nasi misalnya. Nah, sehingga banyak sekali kita kehilangan agent-agent, gitu ya. Nah, di situ, waduh, saya gini, aduh Tuhan, ya gimana ini ya, kantor ini segini besar, ya, kantor yang punya saya di Bali ini banyak, besar banget ya, salah satu paling besar kantor Prudential, nah kebetulan asuransi di Prudential, ya, saya di Prudential itu paling besar di seluruh Bali. Nah, jadi waktu suami saya membangun kantor ini, ekspektasi kita itu adalah akan grow terus, ya, bisnis kita ini akan grow terus dan banyak sumber daya manusia itu akan datang, gitu ya, akan kita bisa rekrut dan kita datangkan, gitu ya. Nah, tapi selama 4 tahun ternyata kita nggak pernah prediksi ya bahwa itu akan terjadi COVID selama 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi kantor ini banyak sekali kehilangan sumber daya manusianya, ya. Nah, yang mereka itu sudah kerja dalam bisnis lain, gitu ya, mereka ambil kerjaan lain. Nah, puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong kantor ini, Tuhan, ya. Saya nggak tahu, Tuhan, apakah kantor ini harus saya tutup, gitu ya. Kantor ini saya percaya ya, Tuhan itu saya serahkan kuasa saya pada Tuhan. Bagaimana saya bisa membayar gaji karyawan-karyawan saya, ya, saudara-saudara ya. Nah, terus singkat cerita, sekali lagi saya turun gunung, gitu ya. Wah, saya datang, saya lakukan gebrakan, gitu ya. Saya lakukan gebrakan, saya cari klien-klien saya, gitu ya. Nah, di situ klien-klien yang saya nggak pernah kenal ya. Nah, saya percaya Tuhan, saya bilang Tuhan,
sekali lagi tahun ini Tuhan izinkan saya turun gunung ya. Tuhan izinkan saya untuk membuktikan kepada tim saya ya, kepada agent-agent saya, kepada manajer-manajer saya bahwa saya seorang pemilik KPM atau pemilik usaha. Saya bukan orang yang menyerah. Saya bukan orang yang punya mental yang gampang berputus asa gitu ya. Nah, jadi saya bangkit teman-teman, saya berdoa, Tuhan sekali lagi tunjukkan saya bagaimana cara saya untuk saya bisa memulihkan bisnis ini lagi, memulihkan ekonomi para tim saya gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya tanpa sadar mereka melihat, wih, Bu Vera ini kok rajin ya, Bu Vera kok wah dapat klien baru ya. Nah, di situ akhirnya puji Tuhan ya teman-teman ya. Walaupun saya berjalan ya tertati-tati gitu ya, orang nggak tahu bagaimana susahnya ya, bagaimana susahnya saya melihat kantor saya yang awalnya mungkin ada ratusan orang gitu ya, ratusan orang berkumpul di kantor saya, rame gitu ya. Ternyata sekarang ini kosong melompong ya, cuma ada 10 orang gitu ya, cuma ada 4 orang, 5 orang gitu kan. Jadi akhirnya saya bekerja sama dengan kantor lain untuk menghidupkan suasana kembali di dalam kantor saya gitu ya. Kita bekerjasama dengan training gitu ya, kita bekerjasama, mereka butuh saya, mereka butuh ilmu-ilmu saya butuh kota jumlah orang untuk meramaikan training-training yang saya buat gitu ya. Nah, singkat cerita selama setahun datang ya teman-teman ya, di situ saya mulai belajar, oh Tuhan berikan saya kekuatan lagi ya untuk saya bisa mendapatkan feel bisnis ini lagi gitu ya. Nah, akhirnya saudara apa yang terjadi ya, walaupun saya juga banyak dikecewakan, orang itu sudah closing dengan saya, sudah mau ambil asuransi gitu ya, terus akhirnya nggak jadi gitu kan, wah ditelepon diapain sampai nggak mau angkat gitu ya, sampai saya bilang gini, kita ini kok bisa begini ya orang ini ya, sampai saya bilang begitu ya. Kenapa orang ini kok kalau memang dia nggak mau, kenapa dia bilang aja Vera sorry aku nggak ngambil. Jadi kita ini nggak di PHP ya teman-teman ya. Nah sehingga saya bilang begini dalam hati, aku nggak punya klien, kamu juga nggak paten gitu ya, ya kan kamu yang butuh kita gitu ya. Sampai kok kayak gini gitu ya, sampai saya nangis, saya sampai bilang sama Tuhan, ya ini kalau saya saya tidak kuat gitu ya, saya percaya ini juga hal-hal ini akan dialami oleh tim saya gitu, oleh agent saya, oleh leader saya. Kalau Tuhan izinkan saya terjadi hal ini, pasti ada tujuan Tuhan di balik ini semua. Nah itu ya, saya serahkan kebimbangan, ketakutan saya, kecemasan. Saya percaya kalau saya bisa bangkit kembali ya. Nah teman-teman saya, agent-agent saya dan manajer-manajer di bawah saya ini melihat apa yang saya kerjakan. Apakah Vera ini bisa bertahan gitu ya. Nah saya percaya mereka nggak ngomong, tapi mata mereka melihat gitu ya. Ternyata saudara ya, saya bilang gini, Tuhan ya saya mendengarkan firman, saya mendengarkan lagu. Nah dalam satu ketika ada satu lagu yang bilang gini, apa yang nggak pernah engkau pikirkan, apa yang nggak pernah kau lihat, ya apa yang nggak pernah engkau inginkan, ya itu yang Tuhan sediakan. Waduh, ya saya bilang ini apa ini maksudnya Tuhan ya, tapi lagu itu sangat menggerakkan saya. Apa yang nggak pernah kamu pikirkan, apa yang nggak pernah kamu inginkan, apa yang nggak pernah kamu lihat, itu yang Tuhan sediakan ya. Nah jadi saudara-saudara, ternyata Tuhan bawa saya untuk belajar lebih terbang tinggi gitu ya. Nah jadi saya diingatkan secara khusus ya bagaimana Tuhan melakukan pembelaan yang luar biasa buat saya sampai akhirnya ternyata saudara-saudara ya, yang saya nggak pernah pikirkan ya, waduh wis rasanya itu di bulan Desember terakhir ya tutup, orang-orang tuh sudah berangkat ke Swiss gitu ya, orang-orang sudah berangkat ke Jepang ya, Vera ini kok masih kerja gitu ya, sampai saya itu mertua saya ulang tahun Desember gitu ya, sampai saya nggak pulang gitu ya. Sampai saya bilang gini, sudahlah suami saya sama anak-anak saya aja yang pulang, saya masih kerja ya saudara-saudara ya. Nah tapi luar biasa ya, Tuhan itu memenuhi apa yang nggak pernah saya pikirkan, apa yang nggak saya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Sekali saya datang, akhirnya mereka oke, saya mau buka asuransi, oke saya mau buka. Saya tuh sampai bingung sendiri saudara ya.
Ternyata luar biasa. Sampai bulan tanggal 28 mama saya ulang tahun tuh saya bilang gini, Tuhan sudah ya, saya terima kasih sama Tuhan. Semua saya percaya Tuhan memenuhi omset saya, dan ternyata saudara-saudara, saya bisa mencapai prestasi tertinggi yang disediakan oleh Prudential untuk saya. Nah, itu luar biasa saudara-saudara ya. Saya persembahkan ya prestasi ini untuk Tuhan saya yang ajaib gitu ya. Bagaimana Tuhan tolong, bahkan saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, di tahun 2023 ini saya akan buktikan, saya akan saksikan kepada agent-agent saya yang mungkin sudah patah hati, yang letih, lemah, lesu gitu ya. Ayo bangkit toh, bangun no. Kita punya Tuhan yang ajaib gitu loh. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memenuhi apa yang kau butuhkan, yang gak pernah kamu lihat, yang gak pernah kau pikirkan. Semuanya Tuhan penuhi. Nah, Tuhan izinkan aku untuk aku menjadi perpanjangan tanganmu, alatmu. Pakai mulutku, pakai pikiranku, pakai hatiku, pakai kisah hidupku untuk aku bisa menjadi kesaksian buat mereka. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, jadi di tahun 2024 ini saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya udah gak lagi mengejar prestasi untuk diri saya sendiri, tapi saya membantu ya Tuhan, mau saya membantu setiap orang ya untuk sukses gitu ya. Saya gak mementingkan ego saya sendiri. Nah, jadi terima kasih Tuhan, supaya Tuhan tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi seorang pemimpin itu sangat gak gampang ya saudara-saudara ya. Nah, jadi setiap hari saya bilang, Tuhan izinkan saya punya karakter Kristus untuk saya memimpin dengan baik dan benar, supaya apa yang saya punya ini ya, ini menjadi berkat, menjadi kebutuhan buat tim saya. Nah, sehingga di tahun 2024 ini ya, nah saya percaya ya, kalau saya Tuhan yang sama yang sudah memegang saya di tahun 2023, tahun 2024 ini Tuhan yang sama tidak akan pernah berubah, memegang saya dan saudara. Kalau Tuhan aja memberikan kemenangan gemilang pada hidup kita, kita dipelihara Tuhan setiap hari. Nah, katakan pada Tuhan, Tuhan pelihara kita setiap hari. Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan setiap hari. Hidup kita dipelihara Tuhan setiap hari. Setiap hari katakan kata kalimat profetik ini. Ya, Tuhan yang mengangkat hidup saya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan membuka jalan buat hidup saya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong ya. Nah, jadi kita lihat 1 Petrus 2 ayat 6 ya saudara ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat 1 Petrus 2 ayat 6 ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya ya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Wow, siap banget ya. Dimanapun ya, kita ambil firman ini, dimanapun engkau berada, dimanapun masalahmu, apa yang kau pergumulkan, apa tangisanmu, apa kerugianmu, percayalah ya, apa yang engkau akan hadapi di tahun 2024, mari kita tetap percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang siap membela kita, yang siap memelihara hidup kita, gitu ya saudara-saudara. Nah, jadi saya bersyukur banget ya, Tuhan setiap saat ya memberikan kebijaksanaan dalam hidup saya gitu ya. Gak gampang saudara ya, banyak tangisan, banyak masalah yang bertubi-tubi ya, yang saya hadapi sebagai seorang pemimpin saudara-saudara ya. Saya dihina gitu ya, saya ditikung ya dari belakang gitu ya, saya diperkatakan, saya dipergunjingkan gitu ya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Kalau saya bisnis dengan baik, saya bisnis dengan jujur, saya punya hati yang tulus, Tuhan selalu membuka jalan ya. Nah, itu yang gak pernah saya pikirkan, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Nah, itu yang sangat luar biasa ya, Tuhan tetap menolong saya. Dan saya berjanji di tahun 2024 ini saya akan tolong orang-orang yang ada di dalam naungan saya gitu ya, sehingga saya bisa memimpin mereka, menjadikan mereka orang-orang yang sukses ya. Nah, jadi terima kasih ya, kalau hari ini Tuhan bela saya, Tuhan menolong saya percaya apapun ya yang Tuhan saudara-saudara gumulkan hari ini, percayalah ya, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan di pihak kita gitu ya. Dia yang akan selalu memberikan kemenangan-kemenangan ya.
Yang Tuhan mau kita cuma move on ya, kita move on ya, move on dari setiap masalah kita, dari setiap masa lalu kita yang membuat kaki kita ini tidak bisa melangkah karena ketakutan, kebimbangan, kecemasan ya, itu yang selalu membelenggu hidup kita. Percayalah ya, itu nggak ada, itu akan sia-sia ya. Nah, karena kita nggak punya hati yang teguh gitu ya. Nah, jadi saya selalu perkatakan setiap hari saudara-saudara, bagaimana kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan saya. Ya, Tuhan nggak pernah mempermalukan saya karena aku anakmu. Aku anak yang kau kasihi Tuhan. Ya, nah jadi terima kasih sekali yang Bu Hesti ya, sehingga kemarin ya saya punya rencana ya saudara-saudara, saya punya rencana, saya bilang begini sama Bu Hesti, Bu, yuk kita doa Bu ya, saya mau tutup kantor saya gitu ya, saya mau merger dengan kantornya orang lain gitu ya. Nah, sehingga kantor saya yang Tuhan bangun ya, yang Tuhan titahkan ya, Tuhan bangun itu saya mau jual ya saudara-saudara ya. Nah, sehingga begitu kantor itu saya jual, saya mau memperluas bisnis saya di properti gitu ya saudara-saudara. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan, pikiran manusia itu bukan pikiran Tuhan ya saudara-saudara ya. Nah, jadi saya waktu doa, wah saya diingatkan Tuhan lagi, luar biasa, sampai saya bertekuk lutut, saya menangis, Tuhan ampuni saya ya. Nah, jadi sampai Tuhan bilang, ini tabut Tuhan ya. Jadi kalau tabut Tuhan ada di tempat ini, percayalah siapapun yang ada di sini, maka kemuliaan Tuhan ada di sini. Dan setiap orang ada di kantor ini, maka dia akan menerima impartasi dari kemuliaan Tuhan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi akhirnya saya gini, ya, selama tahun 2000 sampai 2023, saya itu banyak orang jatuh, banyak orang menangis gitu ya. Tapi kenapa kantor milik Tuhan ini ya kan tetap dijaga Tuhan, tetap saya bisa membiayai pegawai-pegawai saya ya, walaupun itu nggak ada keuntungan ya saudara-saudara ya bapok gitu ya, maksudnya kalau kita orang bisnis ya, pengeluaran sama pemasukan ini ya sama ya gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, yang penting pegawai-pegawai saya masih tetap makan gitu ya, pegawai-pegawai saya masih bisa membayar uang sekolah anak-anaknya ya. Nah, itu yang luar biasa, bagaimana saya baru sadar ya, saya baru dicelihkan mata, thank you ya Bu Hesti ya. Jadi kemarin waktu kita doa, terus akhirnya saya bilang maaf ya, saya nggak bisa merger gitu ya, di tahun ini 2024 saya nggak boleh Tuhan merger, saya bilang gitu. Amen. Ya, Tuhan suruh saya untuk tetap teguh ya kan, karena Tuhan kalau tahun 2023 aja Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup saya dan dalam pekerjaan saya, tahun 2024 ini pasti lebih dahsyat lagi Tuhan akan perbuat. Nah, oke saudara-saudara, itu aja kesaksian yang saya bisa berikan buat saudara-saudara. Mari kita melangkah dengan teguh bersama Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, setiap pagi kita renungkan firman, kita doa, kita perkatakan profetik gitu ya, dan kita punya hati yang kasih ya, punya hati kasih untuk bisa menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Oke, mari kita berdoa saudara-saudara, kita tutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami hari ini diingatkan untuk membawa hidup kami pada Tuhan dan berserah penuh, menyerahkan hidup kami secara penuh kepada Tuhan. Dan kami berserah dan mengandalkan Kau Tuhan. Karena kami percaya saat kami berserah penuh dan mengandalkan Tuhan, kami akan melihat campur tangan Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman kami hari ini menjadi kekuatan dan rema buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucapkan syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan lagi pada Pak Fernando. Ya baik, terima kasih banyak Bu Vera untuk firman Allah yang menguatkan kita pagi hari ini ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut khawatir ya, Tuhan menolong kita. Terima kasih Bu Vera untuk kesaksiannya, sudah diberkati. Kita punya Tuhan yang sama ya, seperti Tuhannya Bu Vera ya, dan kita yakin pasti Tuhan menolong kita sebagaimana Tuhan juga menolong Bu Vera ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bu Vera dalam tugas tanggung jawabnya, keluarganya, dan juga pelayanannya semakin kurang oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada pagi hari ini, dan pengumuman akan disampaikan oleh Pak Stefanus. Silakan Pak Stefanus. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Vera atas firman-Nya. Sungguh selalu memberkati kita semua.
Dan rekening persembahan untuk Dorea Ministry sekarang sudah berganti ya. Di nomor rekening 1020 nah, 1020583505 atas nama Deli Aliati Purnomo dan Leni Maria. Jadi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening itu, dan saya ucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semuanya. Kita akan berjumpa kembali dalam doa khusus kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 8 pagi dengan meeting ID dan password yang sama. Dan juga doa malam kita setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Pastikan teman-teman bisa join sebelum pukul 19.15. Dimana kalau setelah 19.15 maka akan dikunci Zoom-nya. Dan juga ini adalah karangan bunga yang dikirimkan oleh Dorea Ministry Indonesia ke tempat Ibu Yulia Kamajaya. Pengumuman berikutnya akan ada ibadah ulang tahun Dorea Bandung ya nanti sore. Pak Sutrisno. Iya, betul. Terima kasih. Nanti sore kita akan ada perayaan HUT Dorea Ministry Bandung ya, menjadikan 6 yang akan dilayani oleh PKS Dulu Bintang. Ya. Cara perayaan ini sudah dihadiri pendaftar sudah 300 orang, kapasitas kita 350. Jadi bagi teman-teman yang mengirimkan satu dari yang ada di Bandung untuk menghadiri, kami mohon doanya agar acara ini bisa berlangsung seturut dengan kami. Mungkin itu Pak Mus. Oke, terima kasih Mas Sutrisno untuk pengumuman untuk acara Dorea Bandung. Dan juga minggu depan akan ada ibadah Indonesia dibakar di GBI Rock Ambassador Surabaya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Doni Tatimu pukul 7 malam. Jadi pastikan teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya bisa hadir dalam ibadah Dorea dibakar. Demikian pengumuman, saya kembalikan ke Bu Hesti atau ke Pak Nando. Terima kasih. Iya, sebentar. Kalau Bapak Ibu mau memberkati yang berduka cita, silakan menghubungi kami. Atau mungkin saudara bisa berbagi karena ini hari terakhir untuk kami serahkan bantuan dana kepada Pak Kamajaya. Jadi saudara bisa mungkin pakai QR. Nanti akan langsung diteruskan kepada Pak Kamajaya.